warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami. Saya bernama Mita Priatiningsih. Makalah kami berjudul Sejarah Berdirinya Bani Umayyah di Timur Tengah. A. Sejarah berdirinya Bani Umayyah. Nama dinasti Umayyah dinasbikan kepada Muawiyah bin Abi Syam bin Abdul Munaf. Ia adalah seorang tokoh penting di tengah Quraisy pada zaman jahiliyah. Ia adalah pamannya Hashim bin Abdul Manaf, selalu bertarung dalam merebutkan kekuasaan dan kedudukan. Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harth. Muawiyah sebagai pendiri Dauliyah Bani Abbasiyah, juga sekaligus menjadi khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Madinah ke Damaskus. Muawiyah tumbuh sebagai pemimpin. Karir pengalaman politik telah memperkaya dirinya dengan kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan, mulai dari menjadi salah seorang pemimpin pasukan di bawah komando Panglima Abu Abda bin Romawi yang telah menguasai ketiga daerah itu sejak tahun 63 sebelum Masehi. Kemudian Muawiyah menjabat kepala wilayah di Syam yang membawahi Suriah dan Palestina yang kedudukan di Damaskus selama kira-kira 20 tahun semenjak diangkat dari Khalifah Umar. Khalifah Utsman telah menobatkan sebagai Amr al-Bahr atau Prince of the Sea, yang pemimpin armada besar dalam penyeberangan ke kota Konstantinopel, walaupun belum berhasil. B. Khalifah Umayyah. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun. Ibu kota dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus. Tempat ini berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Khalifah besar dinasti Bani Umayyah ini Muawiyah bin Abi Sufyan, yang menjabat sekitar dari 661 sampai 680 Masehi. Abu al-Malik Ibn Marwan menjabat dari tahun 685 sampai 705 Masehi. Al-Walid Ibn Abdul Malik menjabat dari tahun 705 sampai 715 Masehi. Umar ibn al-Zali Aziz menjabat dari tahun 717 sampai 720 Masehi, dan Hashim ibnu Abu al-Malik menjabat dari tahun 724 sampai 743 Masehi. Ekspektasi yang berhenti pada masa Khalifah Umar dan Ali dilanjutkan kembali oleh dinasti ini. Di zaman Muawiyah, Tunisia dapat ditaklukkan. Sebelah timur Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke sungai Oxus, dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan laut yang melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Ekspektasi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan kembali oleh Khalifah Abu al-Malik. Dikirim tentara menyeberangi sungai Oxus dan berhasil menundukkan Bakhra, Khawarij, Faghan, dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Bulakistan, Sind, dan daerah Punjab sampai kematian. Ekspektasi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan kembali pada zaman Al-Walid Ibn Abdul Malik. Masa pemerintahan Malik adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban, dan umat Islam merasa hidup bahagia. Pada masa pemerintahan yang berjalan kurang lebih 10 tahun ini tercatat suatu ekspektasi militer dan Afrika Utara untuk wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, dengan pasukannya menyeberangi selatan yang dipisahkan antara Maroko dan benua Eropa, dan mendarat di suatu tempat yang
yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Torik. Dengan keberhasilan evakuasi ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan kembali pada zaman Al-Walid ibni Abdul Malik. Masa pemerintahan Malik adalah masa ketentraman, kemakmuran, ketertiban, dan umat Islam merasa hidupnya bahagia. Pada masa pemerintahan yang berjalan kurang lebih 10 tahun, itu tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar, Jabal Tarik, tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah mendirikan pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Kuda yang lengkap serta peralatan di sepanjang jalan, dia juga berusaha menerbitkan angkatan senjata dan mencetak uang pada masa jabatan khususnya bagi seorang hakim mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Qadhi atau hakim adalah seorang spesialis di bidangnya. Perlawanan orang-orang Syiah tidak padam dengan terbunuhnya Husain. Gerakan mereka malah lebih menjadi kuat dan gigih dan tersebar luas. Banyak pemberontakan yang dipelopori kaum Syiah terjadi, yang termasuk diantaranya adalah pemberontakan Mukhtar di Kufah pada tahun 685 sampai 687 Masehi. Abdullah ibn Zubair membina gerakan oposisinya di Mekah setelah ia memberontak sumpah setia dengan Yazid. Hubungan membaik pada masa kekhalifahan Umar ibn al-Aziz pada masa 717 sampai 720 Masehi. Ketika dinobatkan sebagai khalifah, dia menyatakan meningkatkan dan memperbaiki negara yang berada di wilayah Islam lebih baik daripada menambah perluasannya. Sepeninggalan Umar bin Aziz, kekuasaan Bani Umayyah berada di bawah kekuasaan Khalifah Yazid bin Abdi al-Malik pada tahun 720 sampai 724 Masehi. Pengusaha yang satu ini terlalu gandrung kepada kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyat. Dengan latar belakang dan kepentingan etnis politis, masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid bin Abdi Malik. Kerusuhan terus berlanjut hingga masa pemerintahan khalifah berikutnya, Hisham bin Abdi al-Malik pada tahun 724 sampai 743. Bahkan di zaman Hisham ini muncul kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan ini berasal dari kalangan Bani Hashim yang didukung oleh golongan Mawali dan merupakan ancaman yang sangat serius. Dalam perkembangan berikutnya, kekuatan baru ini mampu menggulingkan dinasti Umayyah dan menggantikan dengan yang baru, Bani Abbas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah dan membawanya kehancuran. Yang pertama, sistem pergantian kekhalifahan melalui garis keturunan. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi pada masa Ali. Yang keempat, lemahnya pemerintahan Daukat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah lingkungan istana. Kesimpulannya, pada masa kekhalifahan Bani Umayyah yang harus hanya berumur 89 tahun, yaitu dimulai pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, ini banyak mengalami kemajuan perkembangan yang cukup tinggi. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, peluasan wilayah yang terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib dilanjutkan kembali. Di sampingan ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas, pos, dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menerbitkan angkatan bersenjata dan mencetak uang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim atau qadhi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Qadhi adalah spesialis di bidangnya.